Ya, assalamualaikum Taurus, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang surprise atau kejutan yang akan kalian dapatkan di akhir tahun ya, tahun 2022. Ini saya reading tentang hubungan asmara, karir dan keuangan kalian di 3 bulan ke depan gitu ya, karena saya reading di bulan Oktober di sini gitu ya. Oke, dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Oke, langsung kita readingkan aja kejutannya seperti apa atau surprise-nya seperti apa di segi hubungan asmara kalian ya. Di hubungan asmara ini otomatis ini energi yang ada di kalian ya, Taurus dengan sidiannya gitu. Di hubungan kalian ini ada let go of control issues ya. Ini ada permasalahan-permasalahan yang ada di hubungan kalian ya, entah permasalahan di hubungan kalian sendiri atau kalian mempunyai permasalahan masing-masing gitu ya. Itu misalkan Taurus mempunyai permasalahan sendiri, si dianya juga mempunyai permasalahan sendiri. Nah, kalian ini dipertemukan setelah kalian sama-sama healing, sama-sama sudah bisa menyelesaikan permasalahan masing-masing gitu ya. Seperti itu. Atau mungkin di sini kalau di hubungan kalian permasalahan ini ada ya, otomatis ini ada di permasalahan kalian sendiri. Dan mungkin kalian sudah bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan sama-sama sudah healing, dan ini mungkin permasalahan di masa lalu kalian ya, bisa juga seperti itu. Dan kalian di sini ada reconciliation, kalian kembali ke dalam hubungan lagi gitu ya. Itu jadi kayak istilahnya ada permasalahan di masa lalu yang sudah terselesaikan atau sudah move on gitu ya. Itu atau mungkin dia seseorang yang datang ini seseorang yang bisa memberikan energi penyembuh untuk Taurus, bisa juga seperti itu ya. Kalian sesuaikan aja dengan let go of control issues ini gitu ya. Itu dan di sini kalau saya lihatnya setelah permasalahan bisa terselesaikan dan kalian bisa move on, bisa sembuh gitu ya, itu sudah berlalu permasalahannya dan kalian kembali ke dalam hubungan dengan reconciliation. Dan kalian kembali ke dalam hubungan ini malah justru lebih memberikan energi yang positif ya, energi yang let you friend help you. Ini di hubungan kalian ini otomatis sudah ada penyadaran diri ya di hubungan di masa lalu kalian gitu ya. Sudah ada penyadaran diri, sudah move on. Jadi kalian kembali sudah mempunyai energi baru. Energi dalam hubungan asmara yang justru malah lebih baik, lebih serius di sini. Ada let you friend help you. Di sini kalian di hubungan ini saling membantu satu sama lain, menolong satu sama lain gitu ya. Itu istilahnya kalian ini sebagai pasangan yang bisa saling mencintai ya, saling mencintai, menyayangi, saling berbagi mungkin ya, seperti itu, saling perhatian, kasih sayang, memberikan perhatian, kasih sayang, motivasi, atau jalan keluarnya. Misalkan kalian lebih ke ada permasalahan, kalian lebih memilih untuk sama-sama mencari jalan keluarnya yang lebih baik gitu ya, seperti itu, dengan kebaikan-kebaikan kalian. Dan mungkin di sini di hubungan kalian lebih ke saling tolong menolong satu sama lain ya, entah di segi skillnya, segi kebaikannya, atau segi materi. Jadi di hubungan kalian ini hubungan yang kembali ke dalam hubungan dengan energi saling, tapi saling yang positif, saling yang penuh dengan cinta gitu ya. Itu. Dan di sini di hubungan kalian ini ada engagement ya. Di sini dengan engagement ini kayak seperti
kalian kembali ke dalam hubungan ini ingin adanya hubungan ke level yang lebih tinggi ya, adanya keseriusan di situ. Jadi hubungannya lebih meningkat gitu ya. Ini istilahnya ada komitmen yang lebih tinggi yang menuju ke pernikahan, mungkin seperti itu ya. Atau kalian membicarakan tentang hal-hal komitmen di sini, komitmen ke level yang lebih tinggi. Mungkin kalian ingin lamaran dulu, tukar cincin, atau mungkin nikah sirih dulu gitu. Yang pasti itu sudah kalian bicarakan di hubungan ini gitu ya. Di saat kalian kembali ini ada hubungan yang serius ke situ gitu ya. Dan di sini ada wedding, otomatis ada komitmen ke dalam hubungan asmara kalian di sini. Ada keseriusan gitu kan, itu. Dan mungkin pembicaraan tentang lamaran, tukar cincin, atau mungkin nikah sirih duluan kemudian baru nikah resmi lah, itu kalian bicarakan di sini di hubungan ini. Dan di akhir tahun 2022 ini ada yang menikah ya, ada yang memberikan komitmen ke dalam hubungan yang serius, benar-benar ada marriage, ada pernikahan di sini ya, itu. Jadi di hubungan ini proses dalam 3 bulan ke depan ya, otomatis dari bulan Oktober, November sampai Desember ini ada yang mempunyai proses seperti ini. Ini kalau resonate ya, itu. Dan surprise atau kejutan ini kalian dapatkan Taurus ya, itu. Jadi di hubungan asmara, surprise-nya atau kejutannya ini ada orang lama yang kembali ke dalam hubungan tetapi memberikan energi yang lebih serius lagi ya. Lebih ke menuju pernikahan gitu ya, lebih komitmen yang otomatis kalau pernikahan kan komitmen sakral di situ kan, itu ya, lebih ke memberikan energi itu. Kalau misalkan di sini belum mencapai ke pernikahan ya, ini kalian di hubungan ini lebih ke memberikan komitmen ke level yang lebih tinggi atau membicarakan hal-hal yang menuju ke pernikahan. Nah, bisa juga seperti itu ya. Itu di akhir tahun kalian surprise-nya seperti itu ya. Yang pasti ada yang membicarakan tentang pernikahan atau komitmen ke level yang lebih tinggi, atau ada yang mempunyai realita menikah ya. Kalian ada yang menikah di akhir tahun gitu. Itu sih surprise-nya. Dan ini dengan orang lama ya kalau saya lihatnya. Itu. Kalian ini dengan orang lama di sini. Ya, itu sih. Oke. Karena ada reconciliation. Kemudian di karir untuk Taurusnya di akhir tahun ini ada 5 of Wands ya di sini. Untuk 5 of Wands ini Taurus ngerasa ada persaingan di sini ya. Itu di karirnya ini ngerasa ada persaingan gitu, dan mungkin memicu adanya emosi di situ ya. Emosi di sini bukan emosi yang menjatuhkan, enggak, tetapi emosi yang justru gimana caranya agar bisa bersaing di karir gitu ya. Seperti itu, ide-ide, strategi, cara atau metode atau planning apa yang diterapkan di persaingan ini, kalian memberikan energi itu ke karir yang ada persaingan di sini gitu ya. Jadi kayak kalian mencari ide apa nih agar kalian bisa bersaing di sini. Nah, gitu ya. Itu. Dan di sini lebih ke dengan persaingan ini lebih ke kalian bukan emosi yang meledak, enggak, tetapi lebih ke persaingan di sini ke meningkatkan untuk karir kalian lebih baik dari yang lainnya gitu. Seperti itu, persaingannya lebih ke positif di situ ya, itu. Dan di sini ada strength. Kalian memberikan energi meskipun ada persaingan seperti itu, kalian memberikan energi yang sabar ya, penuh dengan kesabaran dalam menjalani karir, dan kekuatan kalian berikan di situ. Dan kemudian di sini ada King of Wands ya, kalian ingin merealisasikan planning yang benar-benar sudah planning yang planning akhir ya istilahnya. Ide yang sudah maksimal gitu ya, metode atau planning atau strategi yang sudah maksimal kalian terapkan di sini gitu ya, di karir ini. Dan kalian ingin adanya suatu realisasi dari planning yang kalian jalani gitu. Dan kemudian di sini ada Queen of Swords. Ini membutuhkan komunikasi yang jitu, komunikasi yang
dengan logika ya, komunikasi secara pikiran, komunikasi secara logik gitu ya, komunikasi secara pinter gitu ya, seperti itu. Komunikasi yang terbaik menurut versi kalian gitu ya, itu yang maksimal lah ya, komunikasi yang maksimal gitu, seperti itu. Dan di sini lebih ke membutuhkan pemikiran juga ya, pemikiran untuk gimana caranya kalian menghadapi di karir ini gitu, melewati proses ya, proses di karir. Dan di sini ada Nine of Cups. Ini komunikasi ini diharapkan untuk kalian lebih komunikasi yang tenang ya, komunikasi yang jangan memakai emosi gitu, komunikasi yang tenang, kalem, komunikasi yang tidak tergesa-gesa gitu ya, komunikasi yang adem gitu, adem tuh enggak bahasa Jawa ya, komunikasi yang tenang, yang adem, yang nyaman gitu ya, komunikasi yang bukan memberikan komunikasi yang meledak, bukan memberikan komunikasi yang memancing atau memicu amarah di sini, tetapi lebih ke dibutuhkan komunikasi yang memberikan energi tenang, energi kalem, santai gitu ya. Itu jadi kalian bisa memecahkan permasalahan dari yang kalian pikirkan atau mencari jalan keluarnya dari yang kalian pikirkan. Mungkin dengan komunikasi yang tenang ini justru kalian mendapatkan hasilnya gitu, apa yang kalian inginkan atau kalian planningkan di sini ya. Itu, dan kalian bisa ya. Kalian bisa melewati itu karena kalian ini seseorang yang bisa memberikan ketenangan dalam berbicara ya, istilahnya ketenangan, kenyamanan, keamanan gitu ya dalam berbicara kalian gitu. Jadi lawan bicara kalian pun juga yang tadinya mungkin akan emosi jadi nggak emosi gitu ya, karena tertarik energi kalian yang tenang gitu, seperti itu. Dan pada akhirnya apa yang kalian inginkan di sini ada Two of Cups ya, ini kalian membutuhkan kesepakatan di sini ya. Itu di karir kalian ini butuh kesepakatan atau kontrak atau perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain gitu. Ini yang kalian tuju mungkin ya, yang kalian inginkan sampai ke akhir tahun 2022 gitu ya. Itu yaitu suatu kontrak atau perjanjian di partner bisnis atau di karir kalian yang kalian butuhkan ya, saling menguntungkan satu sama lain gitu ya. Mungkin dengan pembicaraan itu ya, dengan pembicaraan yang tenang, yang enggak tergesa-gesa atau yang nyaman ya, enggak terburu-buru, komunikasi yang enggak emosi, yang enggak meledak-meledak yang enggak meledak-ledak gitu ya. Itu kalian mendapatkan kesepakatan itu ya, kontrak atau perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain, sama partner bisnis gitu ya, itu. Dan ini kalian dapatkan dalam 3 bulan ke depan ya. Ini saya reading di bulan Oktober, jadi sampai ke akhir tahun 2022 ya. Ini kejutan atau surprise yang kalian dapatkan, apa yang kalian sepakati ini bisa kalian dapatkan ya dengan partner bisnis atau kalian komitmen di karir keuangan tersebut, dan pada akhirnya kalian bisa mendapatkan kontrak atau perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain di sini gitu ya. Itu. Dan di sini ini ada the wheel of the year, ini proses dalam 1 tahun ke depan ya. Otomatis ini kalian berproses di sini dan akhir tahun ini, akhir tahun 2022 ini mungkin hasilnya gitu ya, atau mungkin dalam 1 tahun ini dari awal tahun 2022 nyampe akhir tahun 2022 ini hasilnya apa yang kalian inginkan di sini. Ada the wheel of the year ya. Ini ada perputaran roda keberuntungan di kalian Taurus ya. Itu dan ini prosesnya, dan mungkin hasilnya di akhir tahun 2022 ya. Ini ada pentacle, ada karir keuangan ya, karir keuangan bisnis usaha ini kalian mapan ya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dan kemudian ada peningkatan yang drastis yang pasti. Kemudian di hubungan asmara di cup ini ada wedding tadi ya, itu readingnya.
itu. Dan kemudian di pemikiran kalian juga ada Queen of Swords ya, pemikiran kalian juga nggak overthinking, kalian lebih bisa memberikan pemikiran yang fokus ya ke depan gitu. Dan kemudian di sini ada Wand, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian realisasikan bisa terwujud, bisa terrealisasi ya, seperti itu dengan adanya keberuntungan di Taurusnya, seperti itu ya. Itu, dan ini kalian dapatkan di akhir tahun 2022 gitu ya. Itu kalau misalkan di sini di akhir tahun 2022 dan ini proses dalam 3 bulan ini masuk ke dalam 1 tahun ini ya, maksimal kalian dapatkan ini di 1 tahun ke depan gitu ya. Itu jadi dalam 1 tahun ke depan kalian mendapatkan hasil itu ya, ada keberuntungan yang didapatkan Taurus dalam 1 tahun ke depan gitu ya. Itu, dan akhir tahun ini masih masuk dalam waktu ini gitu ya. Itu kalian dapatkan itu sih, seperti itu. Maksimalnya mungkin dalam 1 tahun gitulah ya. Untuk karir kalian ada peningkatan, hubungan ada pernikahan mungkin seperti itu gitu ya. Ada apa namanya, pemikiran juga nggak overthinking, juga fokus tujuan ke depan dalam 1 tahun. Planning kalian bisa terrealisasi ini maksimalnya ya, maksimalnya dalam setahun ke depan gitu ya, seperti itu. Yang pasti ini proses dari 3 bulan ini ke tahun 2022. Kalau ada yang resonate ya otomatis akhir tahun 2022 ini kalian mendapatkan hal itu di karir ya itu. Dan kalau misalkan kalian belum mendapatkan akhir tahun ya otomatis dalam dalam jangka waktu ya, dalam jangka waktu 1 tahun dari sekarang gitu ya, dari Oktober ini gitu, Oktober 22 gitu ya. Itu oke, itu hasilnya ya. Untuk karena ini bacaan kejutan atau surprise di akhir tahun 22 ya, ini kalau yang resonate kalian mendapatkan ini gitu ya di karir. Kemudian di sini untuk segi keuangan Taurus ini ada stok ya. Ini ada keuangan yang baru masuk ke Taurus nih. Dari mana? Kalian yang tahu ya. Keuangan baru datang ke kalian di sini ya. Itu mungkin kalian mempunyai karir yang baru dan keuangan dari situ kalian dapatkan, bisa juga ya. Itu, atau dari sesuatu hal yang baru ya. Apapun itu ya, itu yang pasti ada keuangan yang datang dari hal-hal yang baru gitu ya, atau dari orang yang baru, bisa juga seperti itu, atau dari manapun yang pasti ada keuangan masuk, keuangan yang baru di sini. Dan kemudian di sini ada crossroad. Ini di keuangan ini ada 2 pilihan di kalian ya. Ini keuangan yang masuk ke kalian ini dari pilihan yang kalian pilih gitu ya. Itu di antara dua pilihan itu ya. Itu kalian sesuaikan aja di keuangan ini dari mana gitu ya. Itu ada 2 pilihan yang kalian pilih untuk adanya keuangan masuk gitu ya, seperti itu. Atau justru mungkin ini ada 2 pintu rezeki, 2 pintu keuangan yang kalian dapatkan dari manapun itu kalian sesuaikan. Mungkin kalian yang berkarir di pemerintahan kemudian mempunyai bisnis yang lain, bisa juga seperti itu, atau mungkin ada 2 bisnis gitu ya, atau apapun itu, yang pasti ada 2 pintu rezeki yang kalian dapatkan di di akhir tahun 2022 ya, kalian sesuaikan gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada lily flower. Ini dari keputusan yang bijak yang kalian ambil ya. Itu kalian ini seseorang yang mandiri ya, seseorang yang mandiri, yang matang, yang dewasa dalam berpikir, bertindak ya. Itu kalian yang mengambil keputusan dengan bijak gitu kan di sini. Mungkin karir kalian membutuhkan itu gitu kan, mungkin dari karir yang seperti itu ya, karir apapun itu mungkin kalian membutuhkan kebijakan-kebijakan tersendiri di karir, dan keuangan itu ada dari situ,
bisa juga ya, yang pasti ini dari keputusan kalian dan kalian bisa mengambil keputusan yang bijak di keuangan ini gitu ya. Dan ini karena kalian ini sosok yang dikenal di lingkungan kalian atau dikenal di masyarakat luas, mungkin seperti itu. Kalian banyak fans di sini ya, itu atau mungkin karir kalian di situ ya, bisa juga itu keuangan dari situ ya. Itu dari keuangan yang kalian dapatkan dari energi itu gitulah ya, dari kemandirian kalian gitu, seperti itu. Dan kemudian di sini ada the anchor. Anchor ini untuk keuangan ya, ini keuangan yang sudah mapan di kalian atau gaji tetap mungkin seperti itu ya. Itu keuangan yang memang kalian dapatkan di setiap saatnya kalian ada waktu menerima itu gitu ya. Mungkin kayak gaji kan, gaji ada yang gaji mendapatkan gaji tiap bulan, ada yang tiap minggu kan gitu ya, ada yang berapa hari sekali kan gitu, ada yang 2 minggu sekali gitu ya. Yang pasti ada yang istilahnya kalian dapatkan keuangan dari gaji tetap di sini yang memang di karir kalian sudah mapan ya. Itu karir yang sudah mapan, sudah bisa kalian pegang dengan the anchor ini ya. Kalian sudah mendapatkan karir yang mapan yang bisa dipegang dari gajinya, dari keuangannya gitu ya, seperti itu. Jadi nggak oleng lagi gitu kan, itu jadi ada keuangan masuk dari situ, gaji tetap mungkin seperti itu ya. Itu. Dan di sini ada clover ya. Di sini clover ini ada keberuntungan ya. Istilahnya ada keajaiban atau keberuntungan di karir keuangan kalian yang berhubungan dengan seseorang yang kalian cinta di sini ya, kalian sayang. Mungkin dari hubungan asmara kalian gitu kan, dari pasangan kalian atau dari calon suami atau istri kalian ya. Atau mungkin dari suami atau istri kalian gitu yang dalam satu rumah gitu kan, seperti itu ya. Keuangan datang dari situ, yang pasti keuangan dari orang-orang yang kalian cinta, kalian sayang di sini gitu kan, itu ya. Itu. Dan di sini ini juga istilahnya keberuntungan dan keajaiban ya. Clover ini otomatis di segi keuangan itu kalian dapatkan karena memang mendapatkan dari dari keajaiban atau dari keberuntungan itu otomatis memang campur tangan Tuhan di sini ya. Kalian diberikan rezeki dari situ gitu ya, seperti itu. Jadi kayak istilahnya kalian didatangkan orang-orang yang kalian cintai nih, Taurus ya, itu. Dan itu memang keuangan yang dikasih dari Tuhan lewat orang yang kalian cintai ini untuk kalian gitu ya, seperti itu. Bisa juga ya, siapapun itu gitu. Dan keuangan ada di situ dan otomatis ada campur tangan Tuhan di sini kan gitu ya. Itu. Jadi banyak-banyaklah bersyukur dengan apa yang kalian dapatkan di segi keuangan ini gitu ya. Itu keuangan yang kalian dapatkan di akhir tahun 2022, asalnya dari situ ya. Itu yang pasti ini kayak surprise atau kejutan yang kalian dapatkan ya. Mungkin dari situ kalian dapatkan ya, dari keberuntungan yang ada di kalian di sini ya. Keuangan datang dari situ ya. Itu. Oke, itu aja Taurus ya. Maaf barangkali ini suara hujan baru datang di tempat saya gitu ya, mengganggu saya dalam reading di sini ya, saya minta maaf ya. Itu dan saya akhiri sampai di sini. Semoga kalian paham dan assalamualaikum.